Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Puji syukur kehadiran Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena berkah rahmatnya kita dapat berjumpa di sini dalam keadaan sehat walafiat. Yang saya hormati Bapak Pengawan Al-Farisi selaku dosen pengampu mata kuliah Sistem Komunikasi. Di sini saya akan mempresentasikan hasil dari saya, yaitu model propagasi jaringan nirkabel Okumura-Hatta. Sebelum itu, perkenalkan, saya Saka Maulana Zikran, NRP 1320220084 dari kelas 2C, program studi teknik elektro. Pengertian model propagasi Okumura-Hatta. Model propagasi Okumura-Hatta adalah salah satu model yang digunakan untuk memprediksi karakteristik propagasi sinyal dalam jaringan nirkabel. Model ini dikembangkan oleh Okumura dan Hatta pada tahun 1968 dan kemudian diperbarui oleh Hatta pada tahun 1980. Model propagasi Okumura-Hatta memperhitungkan faktor-faktor seperti jarak antara pemancar dan penerima, frekuensi operasi, tinggi antena pemancar dan penerimanya, serta kondisi lingkungan sekitar. Model ini terutama digunakan untuk memperkirakan daya sinyal yang diterima pet loss di area perkotaan. Model-model ini digunakan oleh perencana jaringan nirkabel untuk merencanakan penempatan stasiun basis, pengoptimalan daya pemancar, dan memprediksi cakupan jaringan. Namun, penting untuk diingat bahwa model-model ini memiliki batasan dan tidak sepenuhnya mempresentasikan variasi lingkungan yang kompleks dalam kehidupan nyata. Oleh karena itu, pengukuran lapangan dan data empiris juga diperlukan untuk validasi dan tuning yang lebih akurat. Keuntungan dan kerugian model propagasi Okumura-Hatta. Yang pertama yaitu keuntungan. Saya akan jelaskan di sini keuntungan apa saja dari model propagasi Okumura-Hatta. Yang pertama yaitu kesederhanaan. Yang adalah model Okumura-Hatta relatif mudah digunakan dan diimplementasikan. Ini menggunakan parameter-parameter umum seperti jarak, frekuensi, tinggi antena, dan beberapa faktor lingkungan untuk memprediksi pet loss. Kedua, kesesuaian dengan lingkungan perkotaan. Model Okumura-Hatta dikembangkan khusus untuk lingkungan perkotaan dan digunakan secara luas di area perkotaan. Model ini memiliki perhitungan yang mempertimbangkan efek multipad, bayangan bangunan, dan redaman dari berbagai fitur lingkungan. Yang terakhir, yang ketiga, yaitu peningkatan dengan pengalaman dan validasi. Model ini telah diperbarui dan disempurnakan secara selama bertahun-tahun dengan menggunakan pengukuran lapangan dan data empiris. Hal ini memungkinkan adanya koreksi dan penyesuaian berdasarkan lingkungan nyata yang beragam. Yang kedua yaitu kerugian model propagasi Okumura-Hatta. Yaitu yang pertama, batasan pada lingkungan non-perkotaan. Model Okumura-Hatta cenderung kurang akurat di luar lingkungan perkotaan. Model ini tidak mempertimbangkan efek lingkungan yang lebih kompleks seperti pedesaan, pegunungan, atau area dengan vegetasi yang lebat. Kedua, perubahan lingkungan. Model ini tidak dapat secara akurat memprediksi perubahan lingkungan yang signifikan. Faktor seperti perubahan gedung, struktur, atau vegetasi dapat dampak yang signifikan pada propagasi sinyal, dan model ini mungkin tidak mampu menggambarkannya secara akurat. Yang ketiga, tidak mempertimbangkan
faktor individual. Model Okumura-Hatta tidak memperhitungkan faktor individu seperti kondisi lintasan rambatan, gangguan elektromagnetik, atau variasi antena yang digunakan. Oleh karena itu, hasilnya mungkin tidak akurat secara konsisten untuk setiap kasus khusus. Penting untuk dicatat bahwa model propagasi seperti Okumura-Hatta ini ialah alat yang membantu dalam perencanaan jaringan nirkabel, tetapi bukan merupakan representasi sempurna dari lingkungan yang kompleks. Pengukuran lapangan dan data empiris tetap diperlukan untuk validasi dan tuning yang lebih akurat. Perbedaan model propagasi Okumura-Hatta dengan model propagasi lainnya. Sini saya akan menjelaskan beberapa perbedaan antara model propagasi Okumura-Hatta dengan beberapa model propagasi lainnya, yaitu yang pertama model Koch 231. Perbedaan utama antara kedua model ini adalah model Koch 231 yang lebih rinci dalam mempertimbangkan berbagai parameter lingkungan seperti tinggi bangunan, tinggi tanah, kepadatan bangunan, dan sebagainya. Model Koch 231 juga memperhitungkan variasi frekuensi yang lebih luas dan lebih dalam lingkungan perkotaan yang padat. Kedua, model Stanford University Interim atau SUV. Model ini memiliki pendekatan yang berbeda dalam memodelkan karakteristik propagasi. SUV menggunakan 3 komponen jalur rambat atau path loss, shadowing, dan fading untuk menggambarkan variabilitas propagasi sinyal dengan lebih akurat. Yang ketiga, Extended Hatta Model atau ETU RP14117. Model ini merupakan perluasan dari model Okumura-Hatta dan mencakup variasi lingkungan yang lebih luas. Extended Hatta Model memperhitungkan lebih banyak faktor lingkungan seperti topografi, ketebalan vegetasi, ketinggian antena, dan karakteristik daerah perdesaan dan suburban. Perbedaan-perbedaan ini menunjukkan bahwa model-model propagasi memiliki pendekatan yang berbeda dalam mempertimbangkan faktor-faktor lingkungan dan karakteristik propagasi yang lebih kompleks. Beberapa model mungkin lebih cocok untuk kondisi lingkungan tertentu atau memiliki tingkat keakuratan yang berbeda. Pilihan model propagasi yang tepat tergantung pada tujuan perencanaan atau penelitian yang spesifik serta karakteristik lingkungan yang harus dipertimbangkan. Penerapan dan pengaplikasiannya. Model propagasi Okumura-Hatta memiliki berbagai penerapan dan pengaplikasian dalam perencanaan dan pengoperasian jaringan nirkabel. Berikut saya akan paparkan beberapa contoh penerapannya. Yang pertama, perencanaan jaringan seluler. Dalam perencanaan jaringan seluler untuk memprediksi cakupan sel, penetapan stasiun basis, dan menentukan parameter yang optimal seperti daya pemancar dengan memperhitungkan faktor-faktor seperti jarak, frekuensi, tinggi antena, dan kondisi lingkungan. Model ini membantu memperkirakan path loss yang diharapkan dalam area perkotaan. Yang kedua, penentuan kualitas layanan. Model Okumura-Hatta juga digunakan untuk memperkirakan daya sinyal yang diterima oleh pengguna dalam jaringan seluler. Informasi ini dapat digunakan untuk mengestimasikan kualitas layanan yang diharapkan, seperti level sinyal, kecepatan data yang dapat dicapai, atau kemungkinan gangguan. Yang ketiga, evaluasi cakupan jaringan. Dalam fase perencanaan atau pengoperasian jaringan nirkabel, model Okumura-Hatta dapat digunakan untuk mengidentifikasi area dengan cakupan yang lemah
atau daerah bayangan sinyal yang dihasilkan oleh bangunan atau fitur lingkungan lainnya. Hal ini membuat operator jaringan dalam mengoptimalkan penempatan stasiun basis atau menentukan strategi tambahan seperti penggunaan repair atau antena tambahan. Nah, yang keempat, untuk pengujian perangkat. Model Okumura-Hata dapat digunakan juga dalam pengujian perangkat, nirkabel, dan pengembangan antena. Dengan memperhitungkan karakteristik propagasi yang diharapkan, model ini membantu mengidentifikasi performa perangkat dalam berbagai faktor kondisi lingkungan dan membantu dalam pengembangan antena yang lebih efektif. Ya, meskipun model Okumura-Hata memiliki kegunaan yang luas, penting untuk diingat bahwa model ini memiliki batasan dalam mempertimbangkan variasi lingkungan yang kompleks. Oleh karena itu, pengukuran lapangan dan data empiris tetap diperlukan untuk validasi dan tuning yang lebih akurat dalam aplikasi di dunia nyata. Nah, di sini ada contoh rumus, yaitu formula empiris dari model Okumura-Hata. Itu PL sama dengan A plus B log D plus C. Dengan A, B, dan C adalah faktor yang tergantung dari frekuensi dan tinggi antena, yaitu A sama dengan 69,55 ditambah 26,16 log FC sama min 13,82 log HB min AHM sama dengan B sama dengan 44,9 min 6,55 log HB. Dengan FC dalam MHz dan D dalam KM, sedangkan HM dan C tergantung dari klasifikasi daerah, urban, suburban, atau rural. Untuk daerah urban sendiri, itu ada dua, perkotaan yang kecil dan sedang, dan kedua perkotaan yang besar atau metropolitan. Untuk perkotaan yang kecil dan sedang itu diimplementasikan A kurung HM sama dengan 1,1 log FC min 0,7 HM min 1,56 log FC min 0,8 C sama dengan 0. Untuk perkotaan yang besar, A HM sama dengan 8,29 buka kurung log 1,54 HM pangkat 2 min 1,1 untuk frekuensi kurang lebih 200 MHz. Untuk A HM sama dengan 3,2 log 11,75 HM pangkat 2 min 4,97 untuk F lebih dari 400 MHz. Untuk daerah suburban sama dengan HM pada daerah urban untuk perkotaan kecil dan sedang, dengan C sama dengan min 2 log FC per 28 pangkat 2 min 5,4. Untuk daerah rural sama dengan HM pada daerah urban untuk perkotaan kecil dan sedang, dengan C sama dengan min 4,78 log FC kuadrat plus 18,33 log FC min 40,98. Ini adalah contoh soal. Langsung saja masuk ke cara kerja model propagasi Okumura-Hata. Model propagasi Okumura-Hata didasarkan pada sejumlah parameter yang mempengaruhi penyebaran sinyal radio. Beberapa parameter yang dipertimbangkan dalam model ini antara lain, pertama, jarak antara pemancar, transmitter, dan penerima receiver merupakan faktor penting dalam penyebaran sinyal radio. Semakin jauh jarak antara pemancar dan penerima, maka semakin lemah intensitas sinyal radio. Kedua, frekuensi. Semakin tinggi frekuensi, maka semakin besar
atenuasi sinyal karena redaman oleh objek di sekitarnya, seperti gedung, pohon, atau penghalang lainnya. Ketiga, tinggi antena. Ketinggian antena pemancar dan penerima juga mempengaruhi penyebaran sinyal. Semakin tinggi antena, maka semakin jauh jangkauan sinyal radio. Keempat, area perkotaan atau rural. Lingkungan tempat penyebaran sinyal juga berpengaruh. Area perkotaan cenderung memiliki banyak gedung dan penghalang, sehingga sinyal radio akan lebih banyak mengalami atenuasi dibandingkan dengan daerah pedesaan. Nah, tambahan untuk yang kelima, model propagasi Okumura-Hatta menggunakan persamaan matematis yang kompleks untuk memodelkan penyebaran sinyal radio berdasarkan parameter-parameter di atas. Persamaan ini menghitungkan redaman bebas hambatan, free space path loss, serta redaman oleh objek dan penghalang di sekitarnya. Untuk menggunakan model propagasi Okumura-Hatta, kita perlu mengetahui bahwa parameter-parameter seperti jarak, frekuensi, tinggi antena, dan tipe lingkungan. Setelah itu, Anda dapat menghitung redaman path loss yang diestimasikan oleh model ini. Model propagasi Okumura-Hatta telah digunakan secara luas dan perencanaan jaringan seluler dan perancangan sistem komunikasi nirkabel. Namun, perlu diingat bahwa model ini memiliki asumsi dan batasan tertentu, dan kinerjanya dapat bervariasi tergantung pada kondisi sebenarnya di lapangan. Demikian presentasi dari saya mengenai model propagasi jaringan nirkabel Okumura-Hatta. Mohon maaf bila ada kesalahan-kesalahan dalam penyampaian saya. Terima kasih kepada Bapak Bengawan Alfaresi. Saya berterima kasih. Saya akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.